seperti apa namanya ruang guru seperti itu. Ini bukan KPK kamu, tidak menyalurkan ke sana. Kita nggak mau, karena ibu bisa baca dengarkan BP2MI seperti apa di Google atau di YouTube, silakan baca BP2MI. BP2MI adalah lembaga resmi, lembaga nasional, lembaga negara yang menyelenggarakan itu. Nama juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi dilindungi benar-benar migran itu, makanya harus diuji. Nanti untuk kontak person segala macam ada disiapkan oleh BP2MI dan segala macam. Ke sana Bu, kita adalah visa kerja. Di sini ada kalimatnya bekerja dan kuliah. Ketika kita bekerja, anak-anak kita bekerja di sana, di siang hari, bisa nggak malam hari untuk kuliah, lakukan kuliah. 4 tahun selesai, balik ke sini S1 selesai. Kan gitu, visanya bisa kerja, nggak bisa kuliah, bisa kerja. Oke Bu. Dana talangan adalah terserah mau yang mana silakan, dua-duanya pun boleh. Tapi 1,2 mah atur sendiri dia. Begitu. Yang dana agak besar yang kesana yang 21-an juta itu, gitu ya. Nah, dana talangan itu perjanjiannya kalau lancar itu 23 juta 1 bulan atau 25 dah gitu ya. Karena udah orang 25 kebanyakan. Itu 50. Kalau pinjam kita berangkat 21 juta, katakan 25, kan sebulan sudah terbanyak. 2 bulan lah, kenapa? Karena harus makan juga. Ya kan? 12,5 juta bayar per bulan, selesai. Dana talangan banyak termasuk BRI di dalamnya. KUR itu. Ya Bu ya? Nah, itu kita push di situ. Dan namanya BRI pasti mau. Karena EPS topik jadi jaminan itu. Orang itu sudah lulus bisa ke KUR. Ya, cukup Bu kita. Ada yang lain? Saya dulu Pak. Oh, silakan Pak. Waktunya fleksibel atau Waktunya tadi, jadi kita tidak fleksibel. Ada jadwalnya, tapi setelah belajar tapi tidak menguasai aplikasi, belajar di rumah. Makanya saya menyarankan belajar jangan sendiri. Bisa 2-3 orang dengan temannya atau sekeluarga. Ujungnya sekeluarga itu pada bisa semua, Pak. Betul? Ada bimbingannya, jadi nggak usah bayar lagi tuh. Kalau balik orang kali 1,2 berapa? Tapi kalau belajar di rumah, orang tuanya juga belajar, jadi tahu. Ujungnya apa? Bisa semuanya. Mamanya bisa sebagai guru nih, ngajari tetangga-tetangganya bahasa Korea kan jadi uang juga. Nggak pakai uang, jadi manfaat juga, jadi ibadah juga kan begitu. Makanya dan yang ketiga kaitan dengan talangan. Dana talangan itu sertifikat dapat itulah EPS topik. Lulus dapat EPS topik. EPS topik. EPS topik itulah nanti yang menjadi syarat utama untuk berangkat ke Korea. Nah, selagi di situ apa? Ada interview dari Korea juga ada. Contoh seperti misalnya, tahu-tahu anak itu buta warna, itu pasti nggak bisa. Tahu-tahu anak itu maafnya kalau kotor misalnya punya TDC atau sifilis, nah itu muncul tiba-tiba tuh pasti dibalik. Dalam administrasi ternyata ijazahnya ada yang masuk, pasti dibaliknya itu 4 tahun tidak boleh daftar kembali. Oleh yang pasti. BP2 ini sudah sangat luar biasa, sudah terasa. Jadi harus benar-benar ini mengajaknya kepada bukan pakai jok-jok. Makanya daftar sendiri, akun sendiri, ciri jari sendiri, mukanya sendiri. Ketika dicek ulang orang itu lagi kan gitu. Jadi ini kembali kepada kompetensi diri. Orang hebat maka dia yang terbaik pasti. Dulu semua sampai kepada interview, sampai kepada kualifikasi kebenaran semuanya oke, masuklah roster. Roster itulah menunggu pabrik di sana memilih bapak itu sekarang. Kaitan dengan tinggi badan tidak diomongin syarat, tetapi biasanya di interview oleh orang-orang ketinggian dan sebagainya. Oke Pak, cukup. Dan untuk dana talangan itu punya EPS topik, katakanlah ke sana ke BRI boleh. Itu pasti dipercaya. Ke sana Pak, kurang lebih dihitung saya sekitar 21 jutaan. Jadi kalau sana sini 40, 50 itu
pasti buat pribadi. Anak-anak jangan keceplosan, jangan jebol ya. Nanti coba aja, flight berapa sih untuk pesawat terbang? Mau pakai flight Korea atau dari kita? Hanya bisa 8 juta. Jadi untuk visa, untuk paspor dan lain-lain, nggak sampai 20-an ya. Kurang lebih segitu nih. Lu pakai ke sana sini 35 juta. Dan kasihan anak-anak udah susah, duitnya susah. Kita membiarkan begitu, itu tuh. Makanya sekarang ini sharing nih Pak. Kalau ada pada Bapak, alhamdulillah memaafkan. Kalau tidak ada, saya nambahin anak-anak kita jangan sampai ada yang rugi ya. Bukannya BRI, mungkin juga ada yang lain nanti Pak. Ustaz menyampaikan ada tawaran dan tawaran. Mungkin saja kalau ada keberuntungan aja di tahun itu Korea memberikan beasiswa atau Indonesia memberikan beasiswa, kan tidak tahu juga. Tidak, mohon bebas ke sana. Tapi tidak usah bayar juga. Kalau kita pinjam 30 juta, bisa 2 bulan tak balik lagi kan? Ya, orang betul 3,5, 25, 50, 30 ambil 20 juta, 2 bulan kan? 10 untuk bisa. Persoalannya 10 bulan lagi tutup 25 juta. Ditambah 2 tahun lagi berapa? Balik ke sini, Pak Bu kita ke rumah Pak. Di sana kita diminta dan kita minta petunjuk sama Allah. Itu kita mendapatkan rezeki yang halal yang baik. Kalau yang non muslim mungkin ke tempat ibadah yang cocok sesuai dengan keyakinan. Coba ya, ada yang lain? Silakan. Langsung kontribusinya hanya untuk semata-mata. Datang rumah pakai baju-baju kayak angkatan laut gitu loh, meyakinkan. Tapi kan kita bukan orang bodoh. Tapi kita nggak ngerti. Nah, maksud saya Pak, minta tolong jelaskan ke kami posisi Bapak apa di sini. Apakah sebagai penyalur atau enggak? Apakah penyalur mahasiswa? Apa enggak? Hanya sampai untuk proses pembelajaran yang 96 hari itu. Dan selanjutnya bagaimana? Dan saya juga punya tamu di orang Taiwan juga seperti itu. Tapi saya nggak mau menjelaskan itu dulu. Ya banyak tolong yang jelas. Soal TV itu freebie itu nanti belakangan aja. Jangan sampai guru-guru ini, wah ini hadiahnya segini. Itu muncul Pak. Jadi saya mohon maaf, bukannya untuk apa. Kebetulan saya ketua koordinator BKK Celipu. Dan teman-teman saya banyak di sini. Satu grup kami, Pak Hari adalah ketua BKK, saya ketua BKK Suzuki Supply Club. Yes, Suzuki Supply Club. Jadi mohon dengan sangat berikan kepastian ke kami agar kami bisa bergerak untuk menyalurkan anak ini kerja atau kuliah. Posisi Bapak di mana di sini? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Musitangga. Mau apa dulu? Oh iya boleh. Langsung oleh beliau Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Itu memang pertanyaan yang bagus ya Pak. Jadi gini Pak, kami ini sekarang ini sebenarnya lagi fokuskan untuk pemberangkatan kerja di Korea. Tapi untuk pemberangkatan ini kan mereka harus lulus ujian dulu. Minimal ya lulus EPS Topik gitu kan. Dan EPS Topik ini ujiannya itu setahun sekali Pak. Jadi seperti kayak ujian-ujian masuk perguruan tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya nanti Desember ini lewat, itu tahun depan baru bisa daftar Desember tahun depan. Jadi sayang gitu waktunya ya. Dan kebetulan untuk tahun depan ini Korea itu kemungkinan bisa 2 kali lipat dari sekarang Pak yang dibutuhkan. Itu bisa sampai 40.000 pekerja yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Nah kalau tahun 2023 sekarang itu cuma 18.000. Nah 18.000 itu juga tersaring dari pendaftaran tahun kemarin itu dari Desember 2022 itu 35.000 lebih yang daftar. Dan kebanyakan itu yang daftar dari mana? Dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Itu 17.000 dari Provinsi Jawa Tengah. Emang benar kata Pak Endang tadi ya, bahwa kalau di Jawa Tengah itu emang udah banyak gitu ya
kerja-kerja yang dari Korea. Jadi mereka itu semangat gitu, bahkan banyak orang tua yang jual tanah atau jual rumah gitu kan, demi untuk membiayai anaknya. Cuman banyak juga yang memang mereka yang tertipu ya. Tertipu itu artinya ini kan kita pendidikan dulu Pak harusnya. Rule-nya itu pendidikan dulu, pendidikan lulus, baru berangkat, ya kan? Tapi banyak istilahnya oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Jadi mereka itu meminta uang dulu, ya kan? Padahal itu belum tentu lulus ujian. Harusnya kan lulus ujian, kalau udah lulus terus dapat, udah lulus pun mereka itu harus menunggu Pak, ya kan? Jadi kalau sudah dapat surat dari Korea, ya untuk diterima saja baru disiapkan untuk uang untuk berangkat. Jadi jangan diambil uang itu dari awal gitu. Nah ini makanya kami ini dari pendidikannya dulu, ya. Pendidikan juga nanti ada dapat dua Pak, dibagi dua. Satu dasar dulu, ya. Kalau dasarnya itu udah bisa calistung istilahnya ya, tingkat dasar itu calistung. Itu kalau udah nggak bisa, sebaiknya jangan diteruskan ke FPS Topik. Ya kan. Kita berdialog ya Pak. Ya ya, nggak apa-apa. Demi Biarin teman-teman saya ya, ini. betul. Ya, Bapak tadi tidak menyalurkan tenaga kerja di sana, Ya. hanya pendidikan. Ya. Artinya sampai di sana bekerja itu kuliah sambil bekerja kan atau part-time? Jadi gini Pak, yang tadi saya jelaskan itu kami untuk yang ngejar untuk bekerja dulu. Bekerja dulu, tapi no Nanti kuliah. kalau kuliah lain, Lain. lain modulnya Pak, itu yang reguler kelasnya. Posisi Bapak di sini, mohon maaf, posisi Bapak di sini hanya mengantarkan bekerja, bimbel, ya. belajar di sini 96 kali dengan catatan belajar bahasa. Ya. Yes. Ya. Nah, nanti sampai di sana Bapak penyalur kuliah, penyalur kerja aja. Ya. Sampai di sana boleh kuliah. Ya. Kalau di Jepang kan nggak bisa ya Bapak ya. Ya. Di Jepang nggak bisa, yakin saya. Anak saya juga. Kalau dia belajar, bisa belajar Di saja. sana magang semua Pak ya. Ya, di sana magang. Magang itu adalah bisa bekerja. Ya. Kalau belajar. Apakah di Korea bisa seperti itu? Di Korea jadi dibagi dua Pak, ada yang bisa untuk kerja, ada yang untuk belajar juga. Nah, yang kami datang di sini ini untuk bekerja. 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 No. Enggak, belum Kuliah. belum kuliah. Artinya bisa part-time. Ya, itu jadi kalau sekarang yang kami kerja itu untuk bimbelnya FPS Topik. Yes. Jadi khusus untuk bahasa Korea untuk pabrik Pak. Gayanya gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, Jadi kalau part-time itu berapa jam Pak anak-anak? Sampai berapa kali dapat 20 sekian juta ya Pak? ya itu sebenarnya itu 2 juta won Pak. Gaji. Kira-kira yang antara 22 jutaan ya. Ya. Nah tapi kebanyakan mereka itu kan sudah ada yang namanya lembur wajib. Itu sampai dapat 30 juta. Ya. Itu Pak. Ya maksud saya Pak, saya sedikit sedikit biar teman-teman di sini tahu. Ya. Jangan ditanyain gini-gini terus, tapi nanti langsung. Jadi posisi Bapak menyalurkan tenaga kerja, tapi bukan kuliah. Ya. Oke. Sebenarnya segini Pak, nggak ada yang menyalurkan sekarang karena semuanya dari BPKMI. Ya, ya. Dalam bahasa sekarang lah. Iya, menyalurkan ya. Ya. Jadi kami hanya memberikan arahan setelah mereka itu lulus, ya, lulus bimbel ini, kami arahkan mereka datanya kemana, langsung ke BPKMI Pak. Dan masing-masing orang itu nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter, dia langsung. Biar jelas. Ya. Kan ini 96 hari ya Pak, online ya Pak. 46. Nah, dan Pertemuan, bukan hari. 96 sekali. 96 hari pertemuan secara online. Ya, Betul. artinya seperti itu. Setelah itu tamat, nanti ada lagi bla 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 lainnya. Nah, posisinya teman-teman saya ini biar tahu di mana online-nya, kantornya di mana, biar jelas Pak. Biar kita ketahuan semuanya. Ya. Oke, siapa Pak? Ya Pak, yang kantor kami di Kuningan Pak, ya di di Menara Merium. Nah terus untuk belajarnya itu online, ya online sih dari mana aja Pak, ya kan ya banyak juga dari ada TKI yang dari luar, dari Saudi atau dari Malaysia itu ikut juga karena belajarnya jam 8 malam. Tapi kalau umpamanya nanti di sini sudah banyak ya. Untuk calistung kita bisa adakan offline
Maksudnya offline itu biar lebih jelas gitu kan, karena banyak juga siswa yang nggak punya kuota, siswa yang nggak punya handphone, atau siswa yang nggak punya laptop, ya kan. Kecuali nanti kalau umpamanya sekolahnya itu memberikan fasilitas ke siswa, nggak apa-apa belajar di sekolah gitu, di labnya gitu, itu nggak masalah ya. Karena emang ada juga Pak, banyak juga yang mereka itu kendala dengan kuota, dan dia nggak punya fasilitas itu, seperti itu. Jadi sebenarnya yang susahnya itu di dasarnya itu. Dasarnya itu kan pembelajaran ini ya, talistung ya, membaca, menulis, dan menghitung ya. Nah itu agak berat itu, cuma 12 kali pertemuan. Ya. Tapi kalau umpamanya siswanya itu emang benar-benar, itu udah pasti bisa Pak. Tapi kadang-kadang kan itu ada gangguan aja. Nah kalau itu udah lewat dan dia udah bisa ngerti ya, ke kelas yang selanjutnya itu kelas EPS topik ataupun kelas reguler yang tadi untuk beasiswa atau untuk sekolah, itu nggak masalah Pak. Seperti itu. Ada ini lagi Pak? Enggak Pak, satu lagi deh. Ya boleh. Kalau ke Taiwan kuliah, harus ada uang rekening selama 3 bulan ke TETO-nya. Ya. Betul saya tertulis Pak, ke TETO. 70 juta kalau nggak salah. Hampir rekening juta. Apa begitu Korea? Nah saya kalau yang itu belum tahu Pak, karena bagiannya lain. Ada yang bagian kuliah ada. Kita kan ngurus ke TETO nih, ke Taiwan nih. Kan rekening saya atau keluarga saya atau siapapun anak saya mau berangkat itu harus ada terlampir sebagai jaminan. Iya, jaminan. Rekening koran loh Pak. Iya. Itu sangat sulit. Makanya saya mau memberangkatkan teman-teman ke Taiwan itu nggak bisa loh Pak. Karena harus ada minimum 70 juta rekening. Iya. Jaminan ya. Jaminannya. Ya. Apakah muncul seperti itu Korea? Kalau untuk kerja enggak? Nggak bekerja nggak ya? Kalau kerja enggak. Ini sama loh Pak. Kami ini mahasiswa aja. Oh, Ya, saya kan sudah pernah dari University Sumyong University Taiwan. Nah seperti itu saya mau berharap kalau itu terjadi, mohonlah siapa yang bisa nalanginya gitu loh. Iya ya Pak. Nah kesulitan itu loh Pak. Nah itu sulitnya kalau umpamanya itu untuk kuliah ya Pak. Ya. Talanginya itu kenapa? Karena untuk kuliah. Tapi kalau untuk kerja ditalangin itu bisa bayar. Ya kan? Rekan kerja ya. Oke, siap. Nah kalau untuk pekerja, umpamanya itu udah dapat dari istilahnya dari surat dari perusahaannya, dan itu surat kontrak ya, itu tolong kami bisa bantu ya. Bisa dari bank, sebenarnya ada juga dari lembaga-lembaga finance ya. Jadi kayak ada namanya Dana Cipta, Edufa, itu bisa. Jadi selain dari bank juga mau banyak bank yang mau, karena itu kayak kur itu bisa dipakai Pak. Ya. Dan itu kelihatan pembayarannya gitu, dibandingkan sekarang ini kan 90% misalnya kur itu uangnya mahal. Gitu. Ada pertanyaan lain? Saya cukup Pak. Ya.